Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap keluarga besar sahibul haul almarhum al-maghfurlah al-jad al-habib Abdullah al-Attas, putra beliau al-habib Ahmad bin Abdullah al-Attas, mantu beliau al-habib Zainal Abidin Jamalul Lail, begitu pula segenap keluarga besarnya, wabil khusus pimpinan Majelis Az-Zabidi Kota Langsa, guru kita semua Al-Habib Haikal bin Ahmad Al-Attas. Juga hadir di sini ada guru-guru kita, guru saya Al-Ustaz Al-Adib Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, yang tadi baca doa maulid itu guru saya ketika dulu di Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Beliau mengajarkan kami ilmu balaghah dan ulumul Quran, Mukhtasar al-Itqan, Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Ahmad bin Mahdar al-Attas, Al-Habib Hasan bin Ali al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Salim al-Attas, Tengku Sulaiman Hasan. Juga di sini ada mantan wali kota Langsa Sayyid Makhdum, dan juga bersama saya dari Medan dari Al-Habib Haidar Al-Attas, dan dari Jakarta bareng sama saya adalah Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid LC, beliau keponakan dari Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab bin Fahmi, dan semuanya, Habib Ali bin Hasan, semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak. Kalau saya sebutin namanya bukan ceramah, jadi absen saudara, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang begitu banyak hadir di sana, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibahil kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul ketiga Al-Habib Abdullah Al-Attas. Maka sebelum saya sampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhum wal maghfurlah Al-Habib Abdullah Al-Attas, ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhiluhu al-jannata bi rahmatihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara, 40 malam berturut-turut kita merayakan dan mensyiarkan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa bikin kita hadir kecuali rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana rasa cinta kepada Nabi bukan sekedar cinta, saudara. Cinta kalau sudah berkaitan dengan Nabi fahuwa syartu kamalil iman, merupakan syarat kesempurnaan iman. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna habba ilaih, sampai aku lebih dicintai, min waladihi, melebihi anaknya, wa walidihi, melebihi orang tuanya, wa nasi ajma'in, melebihi pasangannya, kerabatnya, dan melebihi siapapun, saudara. Selama masih ada yang kita cintai melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka iman kita nggak sempurna, saudara. Bahkan nggak sampai di situ diri sendiri. Yang namanya manusia, Pak Bu, tabiat manusia. Manusia itu pasti mencintai dirinya sendiri melebihi apapun. Betul atau tidak? Buktinya apa? Coba ada dokter bilang, ayo, ini kamu mesti berobat nih. Ini harus berobat di tempat ini walaupun biayanya 2 miliar. Kalau kamu nggak berobat, kamu mati. Andai kata dia punya duit, dia akan keluarkan, saudara. Kenapa? Karena manusia mencintai dirinya sendiri melebihi apapun, saudara. Tapi khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setahu saya biasanya orang langsa suka sholawat, betul? Betul? Ini kok disebutin nama Nabi diam-diam aja ini, saudara. Mulutnya sholawat, nggak bergerak, hati-hati, saudara. Orang kalau setiap disebutin nama Nabi, lisannya langsung tergerak, bergetar, gemuruh, itu tanda insya Allah besok di akhirat dia bakal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, aqrabukum minni manzilatan yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya. Kata Nabi, yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak sholawat sama Nabi. Semakin banyak kita sholawat, semakin sering lisan kita bergetar, bergemuruh, tergerak kalau disebutkan nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, maka insya Allah tanda semakin dekat besok di akhirat semuanya. Tapi kalau disebutin nama Nabi adem ayem aja, nggak bergerak, lisannya kaku, berat banget sholawat disebutin nama Nabi, hati-hati. Jangan-jangan itu takdir, jangan-jangan itu tanda kalau besok di akhirat akan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan lisan kita bergetar, bergerak, gemuruh, refleks, sholawat kalau disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Tapi kalau udah berkaitan dengan Rasulullah, lain ceritanya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi allati baina jambi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, masih sepi sholawatnya. Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai', engkau lebih aku cintai dari apapun ya Rasulullah, illa nafsi allati baina jambi, kecuali diriku sendiri ya Rasulullah. Aku lebih cinta diriku daripada engkau ya Rasulullah. Artinya apa? Yang dikatakan Sayyidina Umar itu manusiawi, wajar, itu fitrah manusia akan mencintai dirinya melebihi apapun. Sayyidina Umar udah luar biasa. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi. Kata Nabi Muhammad, tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai melebihi dirinya sendiri, saudara.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengar jawaban itu dari Nabi. Apa kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah? Kata beliau, "Innaka habbu ilayya min kulli syai, hatta nafsi allati baina jambi ya Rasulullah." Engkau lebih aku cintai dari apapun ya Rasulullah, melebihi diriku sendiri ya Rasulullah. Saudara, dalam beberapa riwayat disebutkan Sayyidina Umar ngomong itu sampai berkali-kali untuk meyakinkan Rasulullah SAW. Setelah berusaha Sayyidina Umar meyakinkan Rasulullah, apa baru jawaban Rasulullah SAW? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sekarang baru wahai Umar, sekarang baru wahai Umar. Betul-betul sempurna keimanan Sayyidina Umar kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan saudara, ini urusan cinta, ini semua urusan cinta, urusan hati. Tapi Allah sampai marah, murka kalau sampai ada yang kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya. Allah marah, murka luar biasa. Di dalam surat At-Taubah dalam Al-Quran, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatalabbasu hatta ya'tiya amrullah wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Shallu ala nabi Muhammad. Ini urusan cinta, saudara, urusan hati. Cinta urusan hati. Tapi kalau ada yang kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, in kana aba'ukum, katakan kepada umatku, kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, pasangan-pasangan kalian, saudara-saudara kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, rumah kalian, kalau itu semua kata Allah Ta'ala lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih, dan jihad di jalan Allah. Sampai-sampai ketika ada panggilan jihad, saudara, ketika sudah jelas-jelas ada panggilan jihad, jihad ini ditinggalkan karena alasan harta, karena alasan keluarga, karena alasan-alasan duniawi. Kalau sampai ada yang lebih kita cintai melebihi Allah dan Rasulnya, apa kata Allah Ta'ala? Fatarabbasu, tunggu hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah datangkan adabnya, saudara. Na'udzubillah min. Ini urusan cinta. Tapi ancaman Allah nggak main-main, saudara. Urusan cinta bahkan di lanjutan ayatnya kata Allah, "Wallahu la yahdil qauman fasiqin." Allah nggak akan ngasih hidayah, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kata beliau apa? Dari ayat ini bisa dipahami bahwasanya kalau seseorang mencintai sesuatu melebihi Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut jadi orang fasik. Selama ini kita tahunya fasik cuma mabuk, minum minuman keras. Selama ini kita tahunya yang namanya fasik, saudara, zina, yang namanya fasik liwat, yang namanya fasik, saudara, berbagai macam dosa-dosa lainnya. Iya, itu memang fasik. Tapi jangan lupa dari ayat ini kata Qadhi'iyah, Allah juga mengatakan kalau ada yang mencintai Allah dan Rasulnya, ada hal lain yang dicintai melebihi Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi orang fasik. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Sampai sini kira-kira orang-orang saya jelas atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat, jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap meletakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya, siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Mungkin ada yang bilang sama saya dalam hatinya, "Beb, itu teori doang tuh, Beb. Prakteknya mana ada orang mencintai orang lain melebihi diri sendiri. Itu teori."
Prakteknya nggak ada seperti itu. Mencintai orang lain melebihi anaknya, melebihi orang tuanya. Teori itu, prakteknya mana? Saudara, bagi para sahabat ini bukan sekedar praktek, bukan sekedar teori, tapi para sahabat mempraktekkan cinta seperti ini di garda terdepan, saudara. Tadi kita dengar kata Rasulullah, tidak beriman kita dengan iman yang sempurna, ai imanan kamilan, sampai kita cinta kepada Rasulullah melebihi orang tuanya. Itu dipraktekkan di garda terdepan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dengar nama sahabat jawabnya apa? Orang kompak jawabnya apa? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Karena dengan mengucapkan radhiyallahu anhu ketika dengar nama sahabat itu mengeluarkan penyakit Rafidhah dari hati kita, saudara. Cuma ngucapin radhiyallahu anhu doang tuh ketika dengar nama sahabat itu ngeluarin penyakit Rafidhah yang benci sama sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap enteng kata-kata radhiyallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Walladzi ba'atsaka bil haqq, la islamu Abi Talib aqarru li'aini min islami Abi Quhafah li'annahu aqarru li'ainik." Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang mengutusmu membawa kebenaran. La islamu Abi Talib, andai kata Abu Talib masuk Islam." Abu Talib ini pamannya Nabi, saudara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kandungan ayahnya wafat. Setelah Nabi lahir, Nabi rawat oleh ibunya Sayyidatuna Aminah. Setelah itu Nabi sempat disusui dan dibawa oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Setelah disusui Sayyidatuna Halimah Sa'diyah sempat balik lagi ke Sayyidatuna Aminah. Setelah itu Sayyidatuna Aminah wafat. Setelah Sayyidatuna Aminah wafat, yang merawat Nabi siapa? Siapa yang merawat Nabi? Saya mau tanya dulu sebelum saya pindah ke itu. Saya mau tanya, istrinya Anang Hermansyah namanya siapa? Tahu tuh. Sebelum Asanti, istrinya Anang namanya siapa? Krisdayanti, tahu? Anaknya Krisdayanti sama Anang namanya siapa? Aurel. Wah, ini ngefans. Suaminya Aurel siapa? Pura-pura apa? Keluarga Anang Herman Sapal. Ditanya yang merawat Nabi setelah Sayyidatuna Aminah nggak tahu, sudah. Betapa mirisnya ini, sudah. 40 malam hadir maulid dapat apa? Keluarganya Anang, manakib Anang radhiyallahu anhu. Apa? Ini adalah keluarga Nabi, kita tahu. Innalillahi. Setelah Sayyidatuna Aminah yang merawat Rasulullah adalah kakeknya Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, yang merawat Nabi adalah Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun nanti ketika Nabi SAW diutus, Nabi pengen banget pamannya Abu Thalib masuk Islam, saudara. Cuman ketika itu Abu Thalib, saudara, tidak mau menunjukkan keislamannya karena memang Abu Thalib ini punya misi pasang badan untuk Nabi. Abu Thalib ketika kufar Quraisy menghina Nabi, mencaci maki, yang pasang badan Abu Thalib, saudara. Abu Thalib itu disegeni oleh kufar Quraisy. Makanya Abu Thalib melihat kalau memang beliau menunjukkan keislamannya, nanti akhirnya misi pasang badan buat Nabi jadi kurang efektif. Walaupun nanti di akhir hayatnya ulama khilaf, beda pendapat. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib sampai akhir hayatnya nggak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi banyak di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari kalangan Sufiyah, khususnya ulama dari kalangan Ahlul Bait seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sampai nulis kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Begitu pula Imam Al-Barzanji sampai nulis satu kitab tentang bagaimana Islamnya Abu Thalib. Banyak di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Abu Thalib wafat dalam keadaan muslim. Alhamdulillah.
Maka jangan kaget kalau saya mengucapnya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu anhu. Karena saya taklid ikut sama ulama yang menyatakan beliau wafat dalam keadaan muslim. Sudah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la Islamu Abi Thalib. Ya Rasulullah, andai kata Abu Thalib masuk Islam ya Rasulullah, adarru li'aini min Islami Abi Quhafah, itu lebih membuat aku gembira daripada ayahku sendiri Abu Quhafah yang masuk Islam. Kenapa? Apakah Sayyidina Abu Bakar nggak sayang sama ayahnya sampai lebih gembira orang lain yang masuk Islam? Bukan, saudara. Kata Sayyidina Abu Bakar, li'annahu aqarru li'ainik, karena kalau Abu Thalib yang masuk Islam itu lebih bikin gembira hatinya baginda Nabi Muhammad. Saudara, ini karena berkaitan dengan Rasulullah. Jadi yang lain dikesampingin dulu, mestinya Abu Bakar, saudara. Begitu pula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gak mau kalah. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, la antuslima ya Abbas ahabbu ilayya min Islamil Khattab. Wahai Abbas, Sayyidina Umar bicara kepada pamannya Nabi Abbas ketika itu belum masuk Islam. Andai kata engkau masuk Islam wahai Abbas, ahabbu ilayya min Islami Abil Khattab, itu lebih saya senangi daripada bapakku sendiri Khattab yang masuk Islam. Kenapa? Saudara, karena kalau paman Nabi Abbas masuk Islam itu lebih bikin senang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru laki-laki, bahkan yang perempuan yang katanya dikenal labil, perempuan yang katanya rapuh, perempuan yang katanya saudara perasaannya gampang hancur. Apalagi dia meresahkan perempuan yang kalau naik motor setnya ke kanan, beloknya ke kiri, saudara. Perempuan yang katanya labil, rapuh, gampang nangis, gampang sedih, tapi ketika hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain ceritanya, saudara. Ada seorang sahabiyah, perempuan dari kalangan sahabat, dari kalangan Ansor. Ketika terjadi perang Uhud saat itu, saudara, umat Islam banyak yang berguguran, banyak yang syahid. Pulang rombongan umat Islam dari perang Uhud, begitu sampai ke Madinah, perempuan ini nyamperin. Ketika nyamperin rombongan tersebut, menghampiri rombongan tersebut, perempuan ini dapat kabar, ibu, suami ibu tadi di perang Uhud wafat. Ayah ibu juga di perang Uhud wafat. Saudara laki-laki ibu di perang Uhud wafat. Saudara, saya mau tanya, orang perempuan dapat kabar sekaligus ayahnya, suaminya, saudara laki-lakinya wafat. Kira-kira kalau zaman sekarang kaget atau tidak? Shock atau tidak? Nggak pingsan aja udah bagus, saudara. Apalagi sempat-sempatnya mikirin yang lain. Tapi perempuan ini beda. Begitu dapat kabar pulang dari perang Uhud, saat itu ada isu diciptakan oleh orang-orang munafikin bahwasanya Rasulullah SAW juga wafat. Tujuannya supaya apa isu tersebut? Supaya umat Islam down, supaya umat Islam jadi kecil hatinya, saudara. Begitu ibadallah, perempuan itu dapat kabar tadi suaminya wafat, orang tuanya wafat, saudara laki-lakinya wafat. Apa jawaban perempuan tersebut? Mada fa'ala Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya nggak peduli. Yang penting bagaimana kabarnya Rasulullah. Ya, apalagi apa nih? Ceramah juga nih. Gimana nih? Masih nanyain Rasulullah. Nggak peduli orang-orang sekitarnya wafat, yang ditanya Rasulullah. Sudah, ibadallah. Akhirnya sahabat ngasih tahu, bi khair kama tuhibbin. Alhamdulillah, Nabi sehat sebagaimana kau harapkan. Ini hatinya nggak tenang, masih aruni hatta amdura ilaih. Coba bawa aku ke Nabi supaya aku betul-betul lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibawa ke Nabi, saudara, dilihat Nabi dalam keadaan hidup. Apa kata perempuan tadi ke Rasulullah? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, musibah apapun asal bukan engkau, kecil ya Rasulullah. Suami meninggal, kecil ya Rasulullah. Orang tua meninggal, kecil ya Rasulullah. Saudara meninggal, kecil ya Rasulullah. Asal bukan engkau ya Rasulullah. Ini baru cinta, saudara. Ini baru cinta. Ada sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu.
dikeluarkan dari kota Makkah untuk dieksekusi, dihukum mati, saudara, untuk dipenggal kepalanya, dikeluarkan dari tanah Haram. Begitu siap-siap Abu Sufyan ibn Harb dan rombongan kufar Quraisy saat itu untuk memenggal daripada Zaid ibn Dathina. Ketika siap mau dipenggal kepalanya, ditanyakan, "Anshuduka billah, madza tara law anna Muhammadan 'indana makanaka tutrabu 'unuquhu anta jalisun baina ahlik." Wahai Zaid, aku mau tanya kepadamu, kata orang kafir Quraisy ini, bagaimana pendapatmu kalau kamu aku tukar dengan Muhammad? Biar Muhammad di sini kami penggal kepalanya, sedangkan engkau bisa duduk senang bersama keluargamu, saudara. Ditawarkan seperti ini, kematian depan mata, nyawa melayang depan mata. Ditawarkan seperti itu, ada kesempatan hidup. Apa jawaban Zaid bin Dathina? Wallahi la uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun wa ana jalisun baina ahli. Kata Zaid bin Dathina, demi Allah, jangankan Nabi Muhammad dipenggal kepalanya. Demi Allah, andai kata Nabi di tempatnya, kaki Nabi tertusuk duri, maka aku tidak ridho kaki Nabi tertusuk duri, sedangkan aku sedang senang-senang dengan keluarga aku, saudara. Allahu Akbar. Itu sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy heran-heran melihatnya. Apa kata mereka? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku gak lihat ada orang cinta kepada orang lain seperti cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kok bisa seperti itu? Kok bisa? Saudara, ini karena urusan cinta. Kalau sudah cinta yang lain dikesampingkan, saudara. Makanya Nabi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa satu di antara 3 hal tersebut? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun, maka saudara, apa yang dirasakan manisnya iman. Ini yang terjadi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, kurang kompak. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, jangan anggap enteng kalau disebut Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau aslinya dari seorang budak, tapi begitu masuk Islam berjuang sama Rasulullah, Bilal masih di dunia. Kata Nabi, suara sendal Bilal sudah kedengaran di surga, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Saudara, ketika masuk Islam, nggak senang itu majikannya Bilal. Apa yang terjadi? Sayyidina Bilal direbahkan di tempat panas, saudara. Panasnya Arab bukan kayak panasnya di Aceh. Aceh masih sepanas-panasnya masih enak. Indonesia tropis secara umum. Di sana luar biasa. Saya kemarin pergi haji, Pak Bu. Mudah-mudahan semua di sini bisa haji, insyaallah. Saya kemarin haji itu di hari Arafah, panasnya kurang lebih 48 derajat, saudara. Itu kalau telur diceplok di jalanan, kasih minyak dikit di jalanan, matang itu telur, saudara. Luar biasa, 48 derajat kemarin. Itu yang namanya air es diambil dari kulkas-kulkas, bukan hanya buat minum, buat nyiram kepala. Di jalan-jalan itu di Padang Arafah, orang-orang ngambilin air es dari mobil-mobil kulkas, disiram-siramin ke orang-orang. Tapi senang orang disiram. Coba di Aceh, orang lagi naik motor aja siram pakai air, saudara. Kalau nggak berantem, deh. Saking gelap karena saking panasnya. Bahkan itu di hari-hari saudara ayam mabit di Mina, di hari-hari lontar jumroh di Mina, saudara, itu banyak yang mati karena kepanasan. Saking panasnya. Ini sekarang ada AC, ada air dingin. Bagaimana dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bilal direbahkan di tempat yang panas, dalam keadaan tidak pakai telanjang dada, saudara. Dalam keadaan tidak pakai pakaian bagian atasnya, saudara. Sambil dipecuti itu Sayyidina Bilal. Supaya apa? Agar murtad, agar keluar dari Islam. Apa jawaban Bilal? Ahad, Allah, Esa, tidak bergerak dari jalurnya Nabi Muhammad.
Akhirnya diambil batu besar. Ini batu besar di mana pasir, panasnya luar biasa di siang hari. Ditaruh di atas badannya Bilal, saudara, itu batu. Sambil dipecuti Bilal supaya murtad. Apa jawabannya? Ahad, ahad, tetap Allah, Allah. Apa jawaban Bilal? Sudah tetap bertahan di jalannya Nabi. Di dalam kitab Bahjatun Nufus wa Tahalliha wa Ma'rifatu Malaha wa Ma'alaiha dari Imam Ibnu Abi Jumrah, saudara, itu diceritakan. Setelah sekian lama, ada yang nanya sama Bilal, wahai Bilal, ente kok kuat ya? Itu kan luar biasa siksaan itu. Kok kamu bisa kuat saat itu ngadepinnya? Apa kamu gak sakit? Apa jawaban Bilal, saudara? Ijtama'a indi alamul azab wa halawatul iman faghalabat halawatul iman. Ketika aku disiksa, ada dua hal yang aku rasakan, kata beliau. Yang pertama, aku rasakan pedihnya disiksa. Yang kedua, yang aku rasakan manisnya iman. Ketika pedihnya disiksa berkumpul dengan manisnya iman, maka pedihnya disiksa tidak terasa, tertutup dengan manisnya iman. Inilah yang namanya cinta. Saudara, perempuan tadi yang dari Ansar, jangan dikira dia nggak sedih. Dia wanita, dia juga manusia. Dengan orang tuanya, suaminya wafat, kakaknya wafat, pasti hatinya hancur berkeping-keping, saudara. Tapi karena sudah terlanjur cinta sama Nabi, itu yang membuat dia tidak terasa. Begitu juga Sayyidah Zina, begitu pula sahabat yang lain yang berkorban hartanya, nyawanya, segala-galanya untuk Nabi. Kenapa? Karena sudah merasakan manisnya iman. Mudah-mudahan Allah kasih kita manisnya iman, ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa manisnya iman. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa manisnya iman. Amin ya Rabbal. Makanya saya tanya, jawab yang kompak langsung semuanya. Kalau begitu, cintanya para sahabat kepada Nabi dahsyat atau tidak? Luar biasa atau tidak? Hebat atau tidak? Mantap atau tidak? Siap cinta kepada Allah, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat, siap cinta kepada para ahli bait, siap letakkan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Semua langsung angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Jam berapa ini? Jam 11 lewat 15. Lanjut atau jangan? Kurang semangat. Lanjut atau jangan? Kata Habib Ahmad tadi, gas. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Ini jam 11 lewat 15. Kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah taubat ya, saudara. Orang Langsa jam 11 lewat 15 masih maulid. Masih semangat? Yakin? Lanjut terus sampai pagi. Itu sampai pagi, anak pulang. Jangan jadi kan robot yang mau pagi. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah. Sebagai konklusi dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, gak usah kejauhan dah orang-orang yang imannya tipis kayak kita ini. Gak usah kejauhan. Bicara berkorbannya Allah buat Nabi, bicara berkorban keluarga, harta buat Nabi, kejauhan. Berapa banyak di antara kita ngaku cinta Nabi, tapi mengalahkan rasa ngantuk aja buat jalankan perintah Nabi nggak bisa, saudara. Tadi disinggung Habib Ahmad tuh. Berapa banyak di antara kita ngaku cinta Nabi, tapi ngalahkan rasa ngantuk aja buat Nabi nggak bisa. Perintah Nabi dikalahkan sama tidur, sama malas. Ngaku cinta Nabi, tapi subuh kesiangan. Jawab yang jujur nih, umat Nabi ini yang subuhnya sudah kesiangan. Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Ini ada sebagian muka-mukanya kelihatan. Ini ibu-ibu, nih bu. Bu. Ini ibu-ibu banyak tapi suaranya kedengeran. Jangan-jangan kuntilanak ini. Bu, sehat bu. Ibu-ibu yang semangat saya doakan mudah-mudahan makin disayang sama suaminya.
Tapi ibu-ibu yang lemas, apalagi ngobrol, saya doakan suaminya kawin 3 insya Allah. Bu, ini anak-anaknya yang susah dibangunin subuh banyak atau tidak? Tahuan. Ngaku cinta Nabi, tapi ngalahkan rasa ngantuk buat Nabi nggak bisa. Kacau, bohong kau, dusta. Berapa banyak ada mimma ya'umu bihil balwa, orang kesiangan sholat subuh sekarang. Gimana? Mana orang seenaknya meninggalkan subuh Bapak Ibu sekalian? La ilaha illallah. Padahal ada sahabat datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzukira 'indahu rajulun nama 'an salati subhin. Disebutkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang tidur sampai terbit matahari, enggak sholat subuh, Saudara. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunih. Itu orang yang kesiangan subuh, enggak sholat subuh, tidur sampai terbit matahari. Kata Rasulullah, orang yang seperti itu setan kencing di kupingnya. Kalau saya pakai bahasa Betawi ngomongnya, orang kalau kesiangan subuh itu palenya jadi jamban setan. Apa bahasa Acehnya jamban, Bet? Oh iya, WC. Jadi WC-nya setan, Saudara. Jadi orang kalau kesiangan subuh, palanya jadi WC-nya setan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong setan kencing di kupingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Makanya orang kalau udah kesiangan subuh, otaknya kacau, dinasihatin susah, semangatnya menurun, hidupnya berantakan. Bagaimana enggak, palanya jadi sarang kencing setan, Saudara. Yang begini aku cinta Rasulullah. Gak usah jauh-jauh dah, gak usah jauh-jauh. Bicara soal cinta Nabi, mengorbanin nyawa nih buat kita yang iman-imannya tipis nih. Kejauhan. Berapa banyak di antara kita nih anak-anak muda yang aku cinta Nabi, tapi ngalahkan syahwat matanya aja demi perintah Rasulullah nggak bisa. Perintah Rasulullah dikalahkan dengan syahwat mata, sampai dia masih demen lihat yang haram, demen di Instagramnya, di TikToknya, di YouTube-nya lihat yang seksi-seksi, Saudara. Bahkan masih demen pornografi. Jawab yang jujur, anak-anak muda nih yang masih terjangkit pornografi banyak atau tidak? Nggak takut ngomongnya, Saudara. Takut ketahuan kartunya. Banyak. Kenapa saya sampai kali ini, saya sedang fokus sampai kali ini di berbagai kesempatan, Saudara. Karena saya sedih. Saya mendapatkan data dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Begitu pula dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia. Ini kita bicara anak kecil dulu nih, belum orang dewasa, anak kecil di bawah umur. Itu data dari lembaga-lembaga tadi, Saudara, menyebutkan 66% dari anak-anak yang ada di Indonesia di bawah umur, anak laki-laki 66% pernah mengakses ke pornografi, Saudara. Anak perempuan 60% pernah mengakses pornografi, Saudara. Ini masih anak-anak yang di bawah umur. Itu yang pernah akses. Dari data itu yang kecanduan tidak kurang dari 5,5 juta anak kecanduan pornografi, Saudara. Ini umat Nabi Muhammad, mayoritas muslim, Saudara. Ini anak-anak kecil yang akan jadi generasi penerus masa depan. Apa nggak mengkhawatirkan? Belum yang anak muda, belum yang mahasiswa, belum yang bapak-bapak, belum yang dewasa. Yang begini aku cinta sama Rasulullah. Saudara, ada hal penting yang saya mau sampaikan. Mungkin ini jangan disampaikan. Perhatikan baik-baik. Pornografi ini bahayanya luar biasa, Pak Bu. Luar biasa. Allah ciptakan kita manusia, Allah ciptakan otak untuk kita manusia. Alhamdulillah. Saya mau tanya, di dalam tubuh binatang Allah ciptakan otak atau tidak? Ciptakan. Makanya kalau Idul Adha kita makan kambing, bikin gulai kepala kambing, begitu dibelek kepala kambing itu ada otaknya atau tidak? Ada. Saudara. Allah ciptakan otak buat manusia, tapi Allah ciptakan juga otak buat binatang, Saudara. Lantas apa yang membedakan otak manusia dengan otak binatang? Para ilmuwan menjelaskan. Yang membedakan otak manusia dengan otak binatang, ada satu bagian di kepala, di bagian depan kepala. Kalau kita nepok jidat nih di bagian sini,
itu bagian disebut PFC. Apa disebutnya? PFC, prefrontal cortex singkatannya, saudara. Ini PFC yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. Bahkan PFC ini di otak manusia fungsinya seperti leader yang memberikan komando ke bagian-bagian otak yang lain. PFC ini fungsinya untuk bedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. PFC ini fungsinya supaya manusia bisa beretika dengan baik. Itu yang membedakan dia dengan binatang. Sayangnya PFC ini Pak Bu rawan rusak. Apa yang membuat PFC rusak? Kalau otak banyak memproduksi dopamin. Kalau otak banyak memproduksi dopamin, maka PFC ini di otak manusia akan rusak, saudara. Bagaimana otak memproduksi dopamin, Habib? Di antaranya, kalau orang mengkonsumsi narkoba, saudara. Orang kalau udah konsumsi narkoba, kecanduan narkoba, maka otaknya akan memproduksi dopamin. Narkoba dengan segala macam jenisnya termasuk minuman keras. Kalau sudah kecanduan, otaknya akan banyak memproduksi dopamin. Kalau otaknya banyak memproduksi dopamin, PFC-nya kerendam. Kalau kerendam, rusak. Maka akibatnya apa yang terjadi, saudara? Makanya orang kalau kecanduan narkoba, sikapnya rusak atau tidak? Perilakunya rusak atau tidak? Diajak sholat susah atau tidak? Dinasehati susah atau tidak? Kenapa? Karena PFC-nya rusak. Tapi itu masih 3 titik. Narkoba itu merusak di 3 titik. Ada yang lebih parah dari narkoba, kata para ilmuwan. Apa yang lebih parah? Merusaknya sampai di 5 titik. Apa itu, Habib? Narkolema. Apa namanya? Ulangin yang kompak. Apa namanya? Pernah dengar orang Aceh narkolema? Narkoba lewat mata. Saudara. Apa itu narkoba lewat mata, Habib? Pornografi. Itu pornografi seperti narkoba, hanya saja lewat mata, saudara. Orang kalau sudah kena pornografi, kecanduan, maka otaknya akan banyak memproduksi dopamin. Begitu otaknya banyak memproduksi dopamin, saudara, PFC-nya akan rusak. Kalau PFC-nya sudah rusak, dia akan kesulitan membedakan mana baik, mana buruk. Orang kecanduan pornografi akan kesulitan membedakan mana benar, mana salah. Etikanya akan rusak, percaya dirinya akan rusak, daya hafalnya akan rusak, daya pahamnya akan rusak. Dirusak oleh pornografi, narkolema. Bahkan, saudara, ada ilmuwan yang melakukan penelitian. Orang yang kecanduan pornografi itu otaknya kerusakan yang terjadi kalau dilihat pakai MRI. Ada yang melakukan penelitian banyak kasus dengan MRI. Kalau dicek dengan MRI, orang yang kecanduan pornografi, kerusakan yang terjadi di otaknya sama seperti kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh benturan tabrakan kendaraan dan kena kepala, saudara. Jadi kalau orang tabrakan, wah kena kepala naik motor tabrakan, rusak otaknya di dalam. Itu sama rusaknya seperti orang yang kecanduan narkoba, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ini jarang disampaikan, padahal berapa banyak umat yang rusak dari narkoba, sudah dari narkolema ini sudah. Makanya begitu otak dirusak, apa yang terjadi? Nggak bisa bedain mana baik mana buruk. Ujung-ujungnya lari ke pemerkosaan. Berapa banyak pemerkosaan mulainya dari pornografi. Ujung-ujungnya lari ke pelecehan seksual. Ujung-ujungnya dari pornografi, saudara, kemana? Ke penyimpangan seksual. Kenapa makin banyak orang yang homo? Kenapa makin banyak orang yang lesbi, saudara? Salah satunya gara-gara pornografi. Gara-gara pornografi otaknya rusak. Sampai-sampai orang laki udah gak bisa bedain suka sama laki sama perempuan. Orang perempuan gak bisa bedain suka sama laki sama perempuan. Rusak. Saya mau tanya, kalau begitu yang namanya pornografi bahaya atau tidak? Kalau otaknya sudah rusak, jangan kaget Bapak Ibu. Kalau tahu-tahu anaknya susah dinasehatin, susah dibilangin baik, susah diajak baik, saudara, susah beretika yang baik, karena PFC-nya rusak. Na'udzubillah min. Ilmuwan baru neliti sekarang, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 lebih tahun yang lalu sudah jelaskan, saudara. Apa kata Nabi? An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis.
Faman tarakaha makhafatan lillah abdalaha Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah SAW itu yang namanya saudara, an-nadratu memandang yang haram, ngelihat yang haram dengan berbagai macam jenisnya. Orang kalau suka ngelihat yang haram itu sama saja mendapatkan tembakan dari sahmun masmumun min sihami iblis, panah beracun milik iblis, saudara. Jadi itu orang kalau suka lihat yang haram, lihat pornografi dan lain sebagainya, atau lihat porno aksi secara langsung, itu sama saja seperti orang yang ditembak dengan panah beracun iblis. Makanya kalau ditembak dengan panah beracun iblis, otaknya, hatinya susah merasakan nikmat sholat, diajak sholat pun susah merasakan nikmat zikir, susah merasakan nikmat ibadah, susah merasakan nikmat sholawat, susah merasakan nikmat Al-Quran. Kenapa? Karena sudah ditembak oleh panah-panah Betul atau tidak? Betul atau tidak? Rasulullah ngasih solusi. Apa solusinya kata Nabi? Faman tarakaha makhafatan lillah abdalahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbih. Maka siapa yang berusaha meninggalkan melihat yang haram karena makhafatan lillah, karena takut sama Allah, dia sadar di dalam kamar sendirian, kuota ada, internet kenceng, HP di tangan, orang gak ada yang lihat kiri kanan, syahwat mendorong, ayo lihat yang haram, ayo lihat yang haram, ayo lihat yang haram. Tapi tarakaha makhafatan lillah, dia tinggalkan, dia lawan itu syahwatnya. Kenapa? Karena takut. Dia sadar, dia diawasi sama Allah, di bawah pandangannya Allah, di bawah pengawasannya Allah, tidak luput dari pengetahuan Allah. Dan yang lebih dari itu, saudara, yang sudah hadir maulid, ketika ada dorongan untuk seperti itu sadar, kalau sampai saya lihat, mata saya lihat yang haram-haram seperti ini, bagaimana besok di akhirat memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sampai lihat yang haram, mata dipakai buat nonton pornografi, bagaimana besok di akhirat memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi bilang, wailun liman lam yarani yawmal qiyamah, celaka yang gak lihat tuh di hari kiamat. Mata yang suka lihat porno, apa pantas mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara? Maka siapa yang meninggalkan karena takut sama Allah, abdallahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbi, Allah akan ganti dengan ibadah yang dirasakan manisnya dalam hatinya. Begitu bisa jaga pandangan mata dari yang haram, Allah akan kasih nikmat sholat, nikmat zikir, nikmat baca Quran, nikmat ibadah, nikmat sholawat. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu, saudara, untuk anak-anak muda, saya mau masih peringatkan sekarang, saudara, khususnya untuk anak-anak muda yang hadir pada kesempatan kali ini, yang pernah melakukan hal-hal seperti ini. Semua dari kita pasti pernah berdosa, saudara. Hanya saja bedanya ada dosanya Allah buka dan Allah tutupi karena sayangnya kita Allah kepada kita. Semua di antara kita pasti ada yang pernah berdosa. Manakala di antara anak-anak muda ada yang pernah melakukan dosa ini, maka kata Hayy Habsyidah wa taubati kal asida batatu. Ini kesempatannya sekarang kalau mau taubat kepada Allah. Ini kesempatannya sekarang kalau mau kembali kepada Allah. Ayo taubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Biar mata ini besok bisa pandang Nabi Muhammad. Eman-eman otaknya anak-anak muda, jangan dirusak dengan pornografi. Saudara, jangan Anda kira itu pornografi bertebaran di internet itu tanpa adanya desain. Itu ada big design, ada rencana besar untuk merusak anak-anak umat Islam, saudara. Orang-orang Barat tahu anak-anak umat Islam kalau harus ditembak dengan rudal, ditembak dengan tank, ruwet, harus berbenturan dengan undang-undang internasional, nanti berbenturan dengan HAM. Maka mereka perang dengan perang apa? Perang psikologis, perang mental, perang moral. Anak-anak muda dirusak otaknya dengan pornografi. Akibatnya apa yang terjadi? Lihat sekarang Palestina dibombardir, pemimpin umat Islam dihajar,
bayi-bayi dibunuh, anak-anak muda tenang-tenang saja, seolah tiada apa-apa. Kenapa? Otaknya sudah dirusak, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana mau bicara jihad sama orang yang otaknya rusak sama pornografi? Bagaimana mau bicara perjuangan Islam kalau otaknya rusak pornografi, saudara? Dirusak otak anak-anak muda. Maka anak-anak muda saya ingatkan, sayangi otak Anda. Sayangi otak Anda, pemberian dari Allah, jangan dirusak dengan pornografi. Kalau yang memang terlanjur pernah seperti tobat, kembali kepada Allah. Kalau ada dorongan ketika sendirian, langsung teriak sebut nama Allah, Allah, Allah. Insya Allah dorongan syahwat tersebut akan hilang kalau kita sebut nama Allah, saudara. Dan orang-orang tua, saya mengingatkan secara khusus untuk orang-orang tua. Kalau Anda serahkan HP ke anak Anda, jangan ditinggal begitu saja. Berapa banyak anak-anak yang rusak dididik lama-lama rusak gara-gara handphone, saudara. Tolong orang-orang tua, saya ingatkan, Anda yang ngasih HP ke anak-anak Anda, lihat apa isi HP anak-anak Anda. Lihat, dicek, saudara. Kepada siapa mereka komunikasi. Jangan sampai bapaknya rajin di masjid, bapaknya rajin di majelis, anak perempuannya di kamar video call dengan laki-laki yang haram, saudara. Coba dicek anak-anak Anda, yang laki yang perempuan, apa yang mereka buka. Ada aplikasi apa di HP mereka, saudara. Lihat apa video yang mereka lihat, cek riwayatnya. Bukan tajasus, bukan untuk mata-matai, bukan melanggar privasi, bukan. Kita nggak mau sampai anak-anak kita rusak. Bahkan kadang-kadang anak-anak Pak game, saudara. Anak-anak kecil betul mainnya game kadang-kadang. Saya pernah dapetin beberapa anak kecil di pinggir jalan main game, yang dimainkan game, tapi iklannya berbau porno, saudara. Iklannya bawa porno sampai game. Sebegitu mau dirusak anak-anak kita, tolong orang-orang tua dicek anak-anaknya. Jangan sampai otaknya udah rusak baru nyesel. Jangan sampai udah susah dinasihati baru nyesel. Na'udzubillah. Maka saya minta semua yang ada di sini, ayo saudara, ayo sama-sama semuanya. Kita lawan pornografi, kita lawan segala kemaksiatan. Mulai dari diri kita sendiri. Tunjukkan cinta kita ke Rasulullah dengan jalankan perintah Nabi, jauhi larangan Nabi, perangi itu kemaksiatan. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian untuk keluarga kita di sekeliling kita, dan kita ingatkan untuk negara, jangan main-main dengan pornografi. Kita minta kepada pemerintah tegas, pelakunya, artisnya, produsernya, pemodalnya, websitenya, yang share-nya, kita minta ditindak tegas. Jangan sampai anak-anak bangsa rusak gara-gara pornografi, saudara. Betul. Ya, saya mau tanya semua, jawab ya Bapak. Orang Aceh siap perang melawan pornografi? Berapa siap perang melawan pornografi? Siap perang melawan pornografi? Siap perang melawan segala macam kemaksiatan? Siap perang melawan segala macam kemungkaran? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap berjuang untuk Rasulullah? Semua Aceh angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Dan terakhir sebagai penutup, saudara, maka dari apa yang tadi kita simpulkan, saya jadi teringat pesannya Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki sebagaimana disampaikan oleh santri-santri beliau. Kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat-ingat dulu kira-kira Rasulullah ridho apa kata. Kalau Rasulullah ridho, lanjutin. Kalau Nabi nggak ridho, jangan coba-coba dilanjutin, saudara. Karena kalau udah Nabi murka sama kita, mau nyari perlindungan dari siapa lagi, saudara. Kalau Rasulullah ridho, lanjutin, karena apa yang kita lakuin akan disetor ke Nabi. Tu'radu alayya a'malukum, kata Rasulullah. Apa yang kalian lakukan akan disetor kepadaku. Kalau amalnya baik, hamidullah alaih, Nabi senang, Nabi memuji Allah. Tapi kalau amalnya buruk, Nabi sampai istighfar buat kita, saudara. Artinya disetor kepada Nabi. Nggak malu kita ngelakuin sesuatu yang bikin Nabi murka. Maka saudara, kalau betul-betul cinta sama Nabi, sebelum melakukan sesuatu, timbang-timbang dulu. Nabi ridho apa enggak nih? Sebelum pakai pakaian, lihat pakaian yang kita pakai ini Nabi ridho apa enggak nih? Kalau Nabi nggak ridho, jangan dilakuin. Perempuan-perempuan yang mau pakai pakaian kalau sekiranya buka aurat, pakaian ketat, sebelum pakai bikin dulu Nabi ridho kan nih?
Kalau Nabi gak ridho, jangan coba-coba dilanjutkan. Bikin acara pernikahan, saudara, pestanya nikahnya bagus, sunnah, tapi kadang-kadang pesta-pestanya dengan campur aduk, buka aurat, joget, campur aduk laki perempuan, saudara. Apa Nabi itu yang model begitu? Belum lagi yang lain sebagainya. Mau melakukan apapun, jadikan pertimbangan kita. Ini Nabi itu atau enggak? Kalau udah sesuai dengan ajaran Rasulullah, insya Allah Nabi ridho. Tapi kalau udah melanggar ajaran Rasulullah, biasanya Nabi ridho yang model begitu. Maka jangan sampai kita ngelakuin. Dan juga terakhir kita doakan buat saudara-saudara kita di Palestina, saudara. La ilaha illallah. Ini tahun lalu saya ceramah tentang Palestina di tempat ini, betul? Sampai hari ini masih berlanjut, saudara. Sudah puluhan ribu anak-anak perempuan yang wafat syahid. Mayoritas warga Palestina sekarang udah nggak tinggal di rumahnya. Mereka tinggal di tenda-tenda, di camp-camp. Panas dan panasan, dingin kedinginan, air susah, listrik susah. Pimpinan Hamas pejuang Palestina kemarin Ismail Haniyah dibunuh oleh Israel ketika kunjungan ke negaraan Iran, saudara. Kemarin setelah itu Hizbullah, Hasan Nasrullah juga dibunuh oleh Israel gara-gara bela Palestina. Sekarang kemarin baru saudara Yahya Sinwar, pimpinan perjuangan kemerdekaan di Palestina di Gaza, kemarin juga dibunuh syahid oleh Israel, saudara. Dibunuh dalam keadaan masih pakai pakaian perangnya, dalam keadaan masih pegang senjatanya, saudara. Dalam keadaan ada tasbih di kantongnya, masih ada buku wirid yang dibawa. Begitulah yang namanya jihad, nggak boleh dipisahkan dengan zikir, saudara. Yang dibawa di kantongnya ada tasbih, ada buku wirid, saudara. Meninggal dunia syahid hari ini Al-Qaid, Al-Mujahid, Al-Syahid Yahya Sinwar, rahimahullahu rahmatan abrar. Rahimahullahu rahmatan abrar. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dulu ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW kirim pasukan. Musuhnya nggak main-main. Secara hitung-hitungan umat Islam nggak bakal kalah. Tapi Nabi kasih kabar. Kata Nabi ini yang nanti akan pertama megang Zaid ibn Haritha. Kalau Zaid ibn Haritha kalah, nanti yang akan memimpin pasukan Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha kalah, yang akan lanjutkan pertempuran megang pasukan, yang akan megang pasukan kedua Ja'far al-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib, saudara. Sepupunya Rasulullah SAW. Kalau Ja'far meninggal dunia, yang akan lanjutkan megang pasukan Abdullah bin Abi Rawaha. Nanti katanya kalau Abdullah bin Abi Rawaha kalah lagi, maka yang akan datang adalah Saifun min Suyufillah. Yang akan memimpin pasukan adalah pedangnya Allah. Ternyata kemenangan di tangan beliau yaitu Khalid bin Walid. Ini kemarin meninggal, pimpinan meninggal, tapi perjuangan masyarakat Palestina terus lanjut, saudara. La ilaha illallah. Syekh Yasin meninggal, lahir pemimpin yang lain. Sampai kepada Ismail Haniyah. Ismail Haniyah meninggal, lanjut kemarin Yahya Sinwar. Insya Allah ini tanda. Setelah Yahya Sinwar wafat, saudara, insya Allah mudah-mudahan Khalid bin Walid akan lahir di Palestina, saudara. Yang akan memimpin perjuangan kemerdekaan Palestina, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan barakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu orang-orang Yahudi itu ketika perang tawassul dengan keberkahan Nabi agar menang. Dulu orang-orang Yahudi sebelum Nabi diutus, saudara, orang Yahudi sebelum Nabi diutus, itu mereka apa yang terjadi di Al-Quran diceritakan. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru walamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Di Al-Quran diceritakan dulu orang-orang Yahudi, saudara, sesuai di dalam kitab tafsir disebutkan orang-orang Yahudi Khaybar. Kalau lagi perang melawan Ghatfan, orang Yahudi Khaybar kalah saat itu. Begitu orang Yahudi Khaybar kalah, mereka akan tahu dari kitab mereka, dari pendahulu-pendahulu mereka akan datang di akhir zaman seorang nabi yang menjadi penutup para nabi. Itu orang-orang Yahudi Khaybar sebelum Nabi diutus. Dia mengatakan kepada Allahumma inna nas'aluka bin nabiyil ummi alladhi wa'adtahu an tukhrijahu ilaina illa an tansura alaina. Yahudi Khaybar tawassul, ya Allah, kami mohon kepada Engkau dengan keberkahan Nabi yang ummi yang Kau janjikan akan datang kepada kami. Nabi Muhammad belum datang, yang Kau janjikan akan datang kepada kami. Illa antan surana alaihim. Ya Allah, menangkan kami atas Ghatfan, ya Allah. Sudah, Yahudi Khaybar minta seperti itu sama Allah, tawassul dengan keberkahan Nabi yang tadinya kalah sama Ghatfan, saudara. Tahu-tahu Allah berikan kemenangan dengan berkat tawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Tapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, orang-orang Yahudi malah kufur.
malah nggak mau beriman sama Nabi. Apa yang terjadi? Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Dulu orang-orang Yahudi Khaybar tawassul dengan berkat Nabi belum ada ya Allah. Engkau berikan kemenangan kepada mereka. Kemudian mereka kufur ya Allah. Sekarang anak cucu mereka ya Allah. Orang-orang Yahudi menghancurkan umatmu ya Allah ya Rabb. Menghancurkan umat Rasulullah. Pasti apa yang dirasakan warga Gaza bikin sakit hati Nabi Muhammad. Bikin sedih Nabi Muhammad. Maka ya Allah ya Rabb, dan keberkahan Nabi Muhammad yang 40 malam kami rayakan maulidnya, beri kemenangan untuk warga Gaza ya Allah. Beri kemenangan untuk siapapun yang menolong mereka ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Merdekakan Masjidil Aqsa ya Allah. Hancurkan Israel dan sekutunya ya Allah. Hancurkan Israel dan sekutunya ya Allah. Hancurkan Israel dan sekutunya ya Allah. Dan kalau kita doa berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Indonesia pemimpin yang akan datang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Indonesia jadi negeri yang makin baik. Aceh makin berkah. Aceh makin berkah. Aceh makin jaya.